Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik itu berarti ciri khas ya, watak khusus, ciri-ciri khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu banyak di dunia ini negara-negara yang bentuk negaranya kesatuan seperti Singapura dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja masing-masing negara memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu berbeda dengan Negara Kesatuan Singapura. Banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah luas wilayahnya dan juga jumlah penduduknya. Nah, anak sekalian, sebagai warga negara Indonesia tentu kalian tahu bahwa karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 45, telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Ini sudah menjadi kesepakatan sejak Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidangnya yang pertama. Nah, ini adalah foto suasana ketika sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nah, pada sidang BPUPKI, anak sekalian, Mr. Supomo mengendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitaris. Dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disingkat NKRI. Bentuk negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Ya, anak sekalian. Jadi sejak awal BPUPKI yang kemudian disetujui oleh PPKI karena wilayah Indonesia ini sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, maka sangat riskan kalau seandainya bentuk negara Indonesia ini adalah federal atau federasi ya, harus dibagi menjadi negara-negara bagian. Itu akan mudah sekali untuk berpecah. Maka para pendiri negara atau biasa disebut dengan founding father menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia lebih baik adalah kesatuan untuk menyatukan berbagai macam perbedaan. Tentu saja pada saat itu yang paling dipikirkan adalah soal wilayah, lalu kemudian soal keragaman budaya, agama, dan lain sebagainya. Jika ini dibiarkan menjadi bentuk federasi, maka akan rawan terjadi perpecahan. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 telah memperkukuh
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi federal. Bahkan sekalian di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen Undang-Undang Dasar 45, MPR memiliki beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah tidak akan mengubah negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian muncullah istilah-istilah NKRI harga mati, bahwa negara kesatuan tidak akan berubah menjadi negara federal atau menjadi negara bagian. Lalu kemudian di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bahwa bahwa bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dimulai dari adanya ketetapan MPR, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai dasar, berbagai latar belakang. Undang-Undang Dasar 45 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekalian coba kita cermati ada penamaan kesadaran berkonstitusi ini ya. NKRI harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bangsa Indonesia. Diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan setia kawan. 3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebebasan jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Nah, anak sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 serta perumusan pasal-pasal mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan yang ditunjukkan oleh pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan yang berciri kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, anak sekalian, sebagai wujudnya adalah kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.